Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sekalipun kita memiliki kendali penuh atas segala yang terjadi dalam hidup ini, tapi percayalah, Tuhan Yesus adalah pemegang kendali hidup kita. Teruslah percaya dan berserah hanya kepadanya. Mari kita datang kepada Yesus dengan hati percaya dan rindu mengenalnya dalam ibadah minggu hari ini. Happy Sunday and God bless you. Haleluya, shalom, shalom, shalom. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia baik buat saya dan saudara semua GBI Kebon Siri. Sekali lagi shalom, saya percaya ada damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kita. Dia menjagai setiap kita, dia melindungi setiap kita. Itu sebabnya biarlah saat ini dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita satukan hati kita, menyembah, memuji Tuhan dengan apa yang kita miliki. Mari sama-sama, kalau kita bisa bangkit berdiri, silakan bangkit berdiri. Let's worship the name of Jesus. Hey! Come on, put your hands together. One time. Hey! Kita mau nyatakan nama Tuhan dahsyat. Alright, here we go. Dari utara ke selatan terdengar
Terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus, ya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah, amin, gunung. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Ayo, bertepuk tangan di atas kepala saudara, come on. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Yuk sama-sama katakan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat, nama Yesus. Dari pulau-pulau, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari lembah-lembah, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dahsyat, seluruh bumi sujud, amin. Sing it one more time. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Hey, Kau dahsyat, Engkau hebat, yeah. Sama-sama katakan, dari pulau-pulau, hijau, dari pulau-pulau, lembah, amin, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau, dari pulau-pulau, gunung-gunung yang tinggi. Sekali lagi, dari pulau-pulau, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Yang berkuasa, sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah. Katakan, tinggikan namamu. Serukan, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Hey, Dia dahsyat, Dia hebat. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ya, tidak ada yang dapat disamakan dengan Kau ya Tuhan. Engkau hebat, luar biasa. Mari sama-sama rayakan. Ingat kehebatannya, Dia penolong bagi setiap kita. Sama-sama nyanyikan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta
sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kuasa lawatan-Mu. Ini yang kami imani. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan amin. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Semuanya sorakan. Haleluya. Here you go. Sebab Dia pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. So kami rindukan, oh kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God, great is our God. Hey, ayo sama-sama serukan. Here we go. 1, 2, 3. Hey. Sambil mengangkat kedua tangan. Here we go. Hey. Sekali lagi. Hey. Ayo bertepuk tangan saudara. Come on. Put your hands together. Kau besar. Hey. Ini kerinduan kami. Kuasa-Mu dinyatakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Serukan, oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat saat hati menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Hey, great is our God, great. Sing datanglah, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Hey, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God, great is our God, great is our God. Nama-Mu yang layak untuk disanjung, nama-Mu Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami, Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Dan saat ini kami mau nyatakan, ya Tuhan, setiap hembusan nafas kami, setiap detak jantung kami, setiap detik dalam hidup kami memerlukan-Mu, Juru Selamat kami. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku
datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Kami datang Juru Selamat, datang Juru Selamat, berkatilah. Jemaat, mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Mari datangi Tuhan dengan penyembahan yang terbaik, yaitu seluruh kehidupanmu. Bukan hanya sekedar lagu, tetapi hidup yang kita persembahkan di altar kudus ya Tuhan. Shandaya rararabakaya rararararaba. Oh, ini kehidupan kami persembahkan kepada Tuhan. Masa depan, pengharapan kami serahkan kepadamu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Oh, satu-satunya pengharapan, sumber pengharapan kami. Oh, yuk sama-sama katakan satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang amin. Engkau sumber kekuatan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Sekali lagi kami angkat tangan kami dan mengakui bahwa Engkau Tuhan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kami akui satu-satunya yang Engkau Tuhan, satu-satunya yang kupercaya. Amin. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita percaya. Katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, sumber, amin, sumber kedamaian. Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan, Engkau Tuhan memberkati setiap kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, kami tahu sesuatu yang besar terjadi di dalam batin kami. Tuhan mengerjakan perkara-perkara ajaib. Dan kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang?
Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita. Perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kembali bersama dengan GBI Kebon Siri di Oktober tahun 2021 ini menyampaikan firman Tuhan. Sekali lagi shalom untuk semua. Sungguh kangen untuk secara langsung hadir di GBI Kebon Siri. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan bagi kami semua hari ini. Terima kasih Engkau, Bapa yang baik, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kiranya hari ini Tuhan Engkau menjamah lidah dan bibir hamba-Mu biar apa yang disampaikan sungguh adalah hati Tuhan bagi kami semua. Taruh saringan ilahi di mulut hamba-Mu. Terima kasih Tuhan juga kami semua yang turut mendengar firman Tuhan. Biar hari ini kami boleh menerima. Kami turut diubahkan oleh firman Tuhan. Dan kami kemudian bisa melangkah melaksanakan firman itu. Menjadi serupa dengan Kristus, menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh,
dalam hidup kami dan dalam keluarga kami. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini saya mau bicara mengenai your Christ identity atau identitas Anda di dalam Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Keren. Hal-hal yang baru sudah datang. Saya percaya bahwa hal-hal yang baru sesungguhnya sudah datang bagi Anda dan juga bagi saya yang ada di dalam Kristus. Saya percaya sekali bahwa ada panggilan Tuhan. There's a calling in the heart of God over your whole life. Ada panggilan yang ada di hati Tuhan atas seluruh kehidupan saudara. A sampai Z. From breath to death. Nafas pertama sampai terakhir. Ada rancangan dan rencana Tuhan yang sempurna. A perfect call. A perfect will of God for your life. Dan Dia ingin supaya Anda menemukan itu dan berjalan di dalamnya, dan untuk itu Anda butuh memiliki identitas yang sesungguhnya, yang sejati dalam Kristus. Nah, sebelum saya masuk di situ, cuma sebagai info saja, sedikit saja membanggakan terakhir ya, karena ada beberapa yang ikut Instagram saya yang tahu bahwa saya sepeda sekarang, dan terakhir saya dari Tanjung Lesung, sebenarnya dari Pelabuhan Sumur di Jawa Barat, dan saya sepeda sampai Jimbaran Bali. Yang di layar adalah jalan yang saya lewati itu adalah pesisir selatan Jawa. Jadi dari Pelabuhan Ratu melintas kepada Pangandaran, lanjut kepada Parangtritis, lalu Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, dan seterusnya. Itu adalah total jaraknya 1.640 km. Jarak yang paling jauh satu hari 181 km. Total elevasi 14.000 meter. 14.000 meter, buset. Dan rata-rata satu hari elevasinya 1.100. So, it was good, itu adalah tantangan yang luar biasa bagi saya. Saya belajar banyak sekali, mungkin satu saat saya bisa memberi satu khotbah, apa saja yang Tuhan ajarkan kepada saya sepanjang jalan itu. Itu adalah pertarungan, itu adalah tantangan, salah satu tantangan terbesar dalam hidup saya, sehingga saya bisa sampai ke Jimbaran Bali, setelah 13 hari sampai. Ada juga kecelakaan terjadi, ada juga beberapa tantangan yang berat, tetapi dengan anugerah Tuhan saya sampai. So, praise God. Sebenarnya saya kerjakan ini, sebenarnya ada misinya, ada tujuannya. Karena saya percaya bahwa satu saat kelak, ini akan sangat berguna untuk pelayanan, di mana bisa dikawinkan antara passion untuk long distance cycling, digabungkan dengan misi untuk membuat generasi anak murid Kristus dan membuat gereja bangkit dan melihat generasi anak dan ingin untuk bertarung baginya. So, ini adalah sedikit info aja mengenai apa yang saya kerjakan di beberapa waktu untuk pelayanan. Di layar Anda bisa lihat baru-baru ini balik dari Sulawesi Utara, dan perjuangan kami untuk memperhatikan generasi anak itu tanpa jeda ya, termasuk di sepanjang pandemi. Kami tidak pernah berhenti push hard ya, terus bergerak maju untuk kami menolong gereja lokal untuk menjadikan generasi anak murid Kristus. Termasuk banyak sekali yang kami kerjakan, termasuk sekolah minggu Superbook yang online, yang akhirnya dipakai oleh ribuan gereja mengganti atau
menguatkan sekolah minggu mereka di setiap minggu. Bahkan sekarang kami sedang luncurkan Season 4, Superbook Season 4, Sekolah Minggu Superbook tahun yang keempat. Dan saya juga titip videonya kalau dari GBI Kebun Siri mau putar. Sangat menyentuh hati melihat cuplikan daripada Superbook Season 4. Dan saya percaya ini akan menjadi blessing buat banyak sekali gereja. Selain itu di bulan Juli kemarin kami luncurkan Super 5. Super 5 itu adalah PAUD untuk setiap gereja. Setiap gereja, setiap desa, setiap anak sekarang melalui Super 5. Setiap gereja Sabang Merauke kalau mau buka PAUD di gedung dia atau di ruang ibadah dia atau di lokasi dia, di desa dia, dia sekarang bisa melalui Super 5. Kurikulumnya, medianya, school administrasinya, evaluasi siswa, pelatihan guru, semua dipaketkan di dalam namanya Super 5 ini dan memudahkan gereja, menolong gereja, menguatkan gereja untuk membuat PAUD di desanya, di komunitasnya. Dan bulan Juli kemarin kami luncurkan di Pulau Nias saja sebagai uji coba. Dan di bulan Juli 121 PAUD terdaftar untuk starting. Dan di antaranya 82 adalah rintisan baru sama sekali. Jadi ini luar biasa dan tim kami sudah kerja beberapa bulan ini untuk menolong supaya PAUD rintisan ini. Banyak yang di desa-desa yang tidak ada PAUD sama sekali. Dan juga sulit untuk mendapatkan signal internet dan seterusnya. Tapi puji Tuhan ini sangat lancar, sangat luar biasa melalui semua tantangan-tantangan. Dan kami melihat sekarang PAUD baru berdiri. Tahun depan kami berharap untuk tambah 350 PAUD baru di seluruh Indonesia. Jadi saya percaya di tahun 2025 ribuan PAUD yang bisa kita dirikan dan menolong gereja untuk dirikan. Supaya gereja terbuka Senin sampai Jumat, gereja terbuka menjadi community center. Gereja terbuka untuk komunitas. Gereja terlibat aktif melayani keluarga muda, untuk melayani juga generasi anak. Dan saya percaya bahwa ini adalah hati Tuhan ya untuk setiap gereja aktif terbuka kepada komunitas dan tidak pernah tutup. Ya, setiap hari pasti buka. Gereja menjadi sentra daripada komunitas. Dan salah satu cara yang kami menolong gereja adalah melalui PAUD. Dan ada pelayanan pemuridan lainnya yang kami kerjakan. Sekarang kami lagi shooting The Parenting Project. Dan itu tahun 2022. The Parenting Project akan segera terbit di Indonesia untuk gereja-gereja juga. Jadi itu semua kami berdoa menjadi blessing bagi gereja-gereja lokal di Indonesia. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Praise God, haleluya. Tahukah saudara bahwa identitas yang saudara miliki di dalam Kristus itu menentukan segala sesuatu. Itu menentukan bagaimana Anda membangun hidup saudara. Bagaimana hubungan antara saudara dengan Tuhan. Bagaimana alam atau hawa hubungan itu. Apakah saudara memiliki identitas yang sejati, yang benar di dalam Kristus? Apakah saudara mengerti siapakah saudara sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus? Ini juga menentukan hubungan saudara dengan orang lain. Karena saudara akan melihat orang lain melalui lensa, yaitu adalah firman Tuhan. Bagaimana destiny atau masa depan ilahi saudara, pernikahan saudara, parenting saudara, keluarga yang saudara bangun, karir saudara, apa arti pekerjaan, apakah arti daripada karir saudara, atau bisnis, atau usaha saudara. Semua itu diterjemahkan melalui identitas yang saudara miliki sebagai orang percaya. Apakah arti daripada worship?
atau pelayanan, mendengar suara Tuhan pun filternya saudara adalah identitas yang saudara miliki di dalam Kristus. Jadi hari ini apa yang kita bicara itu sangat penting sekali. Saudara harus mengerti juga kalau identitas saudara kesleo. Kalau saudara punya identitas yang miring, tidak berdasarkan firman, tidak mengerti sebenar-benarnya saudara ini siapa di dalam Tuhan, maka sebaliknya saudara akan pada akhirnya begitu rentan terhadap suara musuh. Begitu rentan untuk dibelokkan ke kiri dan ke kanan. Karena saudara tidak berdiri atas dasar yang teguh. Saudara tidak ada pilar kebenaran yang mendukung kehidupan saudara. Saudara akan bergantung kepada logika saudara. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda tahu, mendengar, apa yang kita rasa, itu seperti begitu mudah untuk menggerakkan kita. Ya. Kita begitu mudah untuk disetir oleh gosip, ide manusia, cara manusia. Begitu mudah tudingan-tudingan musuh masuk, ketakutan masuk. Dan pada akhirnya saudara, kita bisa lost in translation. Ya, saya berjumpa dengan begitu banyak sekali orang Kristen yang tidak yakin apakah dia masuk surga. Yang tidak yakin bahwa orang yang lahir baru, yang berada di dalam Kristus, itu benar diselamatkan, benar masuk surga. Jadi begitu banyak sekali orang Kristen yang pada akhirnya tidak yakin akan keselamatan mereka. Padahal itulah saudara yang menjadi the most amazing miracle. Your salvation. Keselamatan. Jadi hari ini kita akan kembali melihat. Kita akan inspeksi fondasi kita. Kita akan inspeksi apakah sebenar-benarnya adalah apa yang saudara dan saya seharusnya percaya mengenai identitas kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena hanya kebenaran yang bisa mengalahkan dusta. Saudara, nggak ada lain yang bisa membenahi, memulihkan, meluruskan selain daripada kebenaran. Nah, saudara tahu ke saudara bahwa seringkali kita itu perlahan-lahan, secara perlahan, lambat laun, kita mulai melekat kepada dusta. Iblis datang dan bisikin kita. Dan kalau tidak ada firman Tuhan yang meluruskan, kalau tidak ada kebenaran yang mentiup debu dusta, yang bersihkan pikiran dan hati kita daripada bohong-bohong kecil itu, maka pada akhirnya hati kita lengket kepada namanya dusta. Ada di kitab Kidung Agung dikatakan rubah-rubah kecil yang pada akhirnya merusak panen, merusak, it steals the wheat, eats the wheat. Rubah-rubah kecil itu, the little foxes. Ini adalah dusta-dusta yang menyusup ke dalam pikiran kita, hati kita. Kita perlu ada pemulihan daripada kebenaran dalam kehidupan kita. Yesus katakan di kitab Yohanes pasal 8, "If you abide in my word, you are my disciples indeed." Apabila engkau berdiam di dalam firman-Ku, sesungguhnya engkau adalah murid-murid-Ku. Baru dia katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi orang yang berdiam di dalam firman yang menjadi murid Kristus adalah dia yang dimerdekakan oleh kebenaran. Hari ini, mari kita menjadi murid Kristus. Amin. Mari kita betul-betul duduk di kaki Yesus dan kita menerima ajaran dia dan kita menjadi murid dan dimerdekakan oleh kebenaran itu. Ya, kita Mazmur pasal 1 ayat 3 mengatakan mereka adalah seperti orang yang benar ya. Orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan adalah seperti pohon yang ditanam di pinggiran air, menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak pernah melayu dan mereka berhasil dalam segala yang mereka lakukan. They prosper
in all that they do. Isn't that awesome? Bayangkan saudara bahwa Anda seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tahukah saudara bahwa tanah di mana pohon ditanam itu bicara mengenai firman. It's like being rooted in the word. Anda berakar di dalam firman. Tetapi aliran air adalah suara Roh Allah. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan saudara yang membuat semua itu menjadi hidup. Tiupan dia, bisikan dia, bicara dia, suara dia, lawatan dia, jamahan dia, membuat seluruh firman itu hidup dan bertunas dan menghasilkan buah. Powerful, powerful. Nah, hari ini ada 3 pernyataan sederhana yang akan menolong saudara untuk ingat siapakah saudara, identitas yang sejati dalam Kristus Yesus. Pernyataannya pertama, you have been saved. Anda sudah diselamatkan. You have been saved. Yesus datang sebagai juru selamat. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Dia begitu kaya dalam kemurahan dan anugerah sehingga dia membeli kemerdekaan kita. Aku lagi baca dari bahasa Inggris. He purchased our freedom with the blood of his son. Dia membeli kemerdekaan kita dengan darah anak domba dan mengampuni dosa-dosa kita. Jesus bought your freedom. Yesus membeli kemerdekaan saudara. Yesus menebus saudara. Saudara ditebus. Saudara dibeli balik dari kutuk, dari dosa, dari maut. Anda tadi adalah budak. Tadi Anda dililit oleh itu semua. Yesus datang dan putuskan rantai itu. Melepaskan. Dia membayar balik. Dia membeli balik saudara dari itu semua. Dan sekarang dia menebus saudara menjadi diselamatkan oleh dia. You have been saved. Katakan hari ini, I have been saved. Saya sudah diselamatkan. Ini penting sekali saudara. Kenapa? Yesus adalah juru selamat. Dia datang untuk menyelamatkan. Itu misinya. Itu tujuannya. Dia datang untuk lakukan itu. Ultimately, secara akhir, tujuan akhir, kedatangan Yesus adalah supaya manusia yang percaya kepadanya diselamatkan. Yesus katakan di kitab Yohanes pasal 3, ya, for God so loved the world, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya apa? Barang siapa yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Apakah saudara barang siapa hari ini, barang siapa yang percaya kepadanya, Yesus mengatakan, kamu tidak akan binasa, tetapi kamu akan peroleh hidup yang kekal. Waktu kamu meletakkan percayamu pada Yesus, kamu tidak akan dikecewakan. You have been saved. Kenapa? Dia adalah juru selamat dan dia sudah membeli saudara. Pernyataan yang kedua, you have been made righteous. Kamu sudah dibenarkan. You have been made righteous. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. How powerful is that? Karena kita, dia membuat dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, supaya kita dapat menjadi kebenaran Allah di dalam dia. So that in him we might become the righteousness of God. Firman Tuhan mengatakan kita menjadi kebenaran Allah di dalam dia. Kamu sudah dibenarkan. Kamu dibenarkan bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda cakap, bukan karena Anda tidak berdosa, bukan karena Anda super sempurna, super kudus, super rajin ke gereja, super apapun. Tetapi karena jubah kebenaran Yesus membungkus Anda. Waktu Yesus menyelamatkan Anda yang dekil, yang berdosa, yang jahat, dia ambil jubahnya,
Dia kenakan di bahu Anda. Dan dia membawa Anda menebus tembok api. Masuk dalam kekudusan Allah. Allah adalah Maha Kudus. Dia dibungkus di dalam api kekudusan. Dia adalah api yang menghanguskan. Dan kekudusan itu membara di sekeliling dia. Siapa yang bisa masuk? Orang yang paling suci pun tidak bisa masuk. Karena manusia yang berdosa. Saudara manusia yang berdosa. Lahir dalam tubuh yang berdosa. Bagaimana Anda bisa tembus tembok api itu? Dan berani untuk berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus. Yesus kenakan jubah kebenaran. Dia kenakan pada saudara. Dia yang mengantar saudara tembus tembok api itu. Membawa Anda di hadapan Bapa. Dan waktu Bapa melihat Anda, dia tidak hanya melihat Anda. Dia lihat Yesus, dia lihat jubah kebenaran yang membungkus Anda. Dan dikatakan, inilah yang sudah ditebus. Anda sudah dibenarkan. Anda sudah diberi kebenaran Yesus. Dan itu adalah anugerah bagi saudara dan bagi saya. Yang ketiga, you have become His child. Ini adalah kebenaran yang melampaui pengertian Anda. Melampaui kemampuan Anda untuk memahami. Bagaimana mungkin manusia yang sekecil ini seperti setitik debu, seperti seditik pasir di dunia ini, di planet ini, tidak ada apa-apa dibanding alam semesta, tetapi diadopsi, diangkat, disebut, dimeteraikan, dan dijadikan anak Bapa di surga. Ini melampaui pengertian siapapun juga. Tetapi ternyata Tuhan Yesus datang menjadi juru selamat. Masih ada tujuan lanjutan, yaitu bahwa dia menjadi sulung antara banyak saudara. Dan kitab Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, but to all who believed Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Tetapi kepada semua yang percaya dan menerima dia, dia memberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. This is phenomenal truth. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. See how very much our Father loves us, for He calls us His children, and that is what we are. Karena dia yang menyebut kita anak-anaknya. Dan saudara, ini adalah realita di alam roh. Ini adalah pilar daripada identitas saudara. Bukan hanya diselamatkan, bukan hanya dibenarkan, bukan hanya nyaris selamat, pas bisa lolos masuk surga. No, Anda sudah dijadikan anak. Kalau saudara percaya kepada Yesus, mengakui dia dengan segenap hati, minta dia masuk di dalam hidupmu, firman Tuhan mengatakan kamu sudah diadopsi, kamu sudah diangkat dan dijadikan pewaris kerajaan. Berhak menjadi anak. Dan saudara, saya percaya kalau Tuhan menjadikan Anda anak Bapa di surga, bahwa itu adalah hakikat, itu adalah keputusan, itu adalah fakta. Itu adalah realita di hati Tuhan. Waktu dia melihat Anda, dia melihat anak. Waktu dia melihat Anda, dia tahu itu anak laki, itu anak perempuan. You have become His child. Ini sangat powerful. Karena waktu kita memiliki identitas itu, kita adalah pewaris. Dan kalau kita adalah pewaris, kita mewakili kerajaan, kita mewakili Bapa. Kita berdiri dan berbicara, berkata-kata, ada kuasa, ada bobot, ada wewenang, ada otoritas di mulut kita, di hidup kita. Kita tidak perlu takut. Kita bisa tangkis setiap tudingan musuh. Kita bisa tangkis setiap dakwaan yang datang. Kita bisa katakan, no, karena aku sudah menjadi anak Bapa di surga. Jadi saudara, kita dari mendengar, kita harus ambil tindakan.
Tindakan kita sederhana. Belajar apa yang Tuhan katakan tentang Anda. Anda harus pelajari kebenaran. Anda tidak bisa membuat kebenaranmu sendiri. Anda tidak bisa membentuk kebenaran. Kebenaran itu harus membentuk Anda. Anda tidak bisa mengubah kebenaran. Kebenaran itu harus mengubahkan saudara. Kebenaran itu bukan sebuah pengalaman, bukan sebuah pendidikan, bukan sebuah tradisi. Kebenaran adalah Yesus Kristus, pribadi Dia, dan perkataannya. Bisakah saudara izinkan kebenaran itu hari ini yang diproklamirkan lewat sesi yang singkat ini diresap ke dalam batin dan hati saudara, sehingga saudara dihidupkan olehnya. Belajarlah apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Sepakat dengan apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita adalah mahakarya Allah, diciptaan Allah yang diciptakan baru dalam Kristus Yesus supaya kita bisa lakukan semua pekerjaan-pekerjaan baik yang Dia sudah sediakan bagi kita dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Anda sepakat? Yes, itulah saya. Yes, itulah benar. Akulah yang disebut di situ. Mulai sepakat dengan apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Lalu proclaim what God says about you. Proklamirkan apa yang Tuhan katakan tentang Anda. Anda harus memperkatakannya, memproklamirkannya. Karena setiap perkataan itu menangkis panah musuh. Setiap perkataan itu punya power yang luar biasa waktu perkatakan firman Tuhan. Saya percaya hari ini identitas Anda di dalam Kristus Yesus dihidupkan kembali. Anda sudah diselamatkan, sudah dibenarkan, sudah dijadikan anak Bapa di surga. Berjalanlah di dalamnya. Resapi kebenaran firman. Biar itu semua dusta, semua ketakutan, semua dakwaan, semua tudingan mulai disaring oleh firman Tuhan, dibuang oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dan Anda dimerdekakan olehnya. Dan mulai secara segar, secara baru, berjalan dalam identitasmu dalam Kristus Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini firman Tuhan yang sederhana tetapi memerdekakan kami. Firman Tuhan yang sederhana tetapi membebaskan hati kami. Tuhan, semua rubah-rubah kecil, semua dusta, semua dakwaan, tudingan musuh, semua itu dihalau di dalam nama Yesus. Dan kami mendapatkan lawatan daripada Roh Allah hari ini yang memerdekakan kami, yang mengubah pola pikir kami, yang bersihkan saringan kami, sehingga kami melangkah ke depan. Sungguh merdeka di dalam Kristus. Penuh sukacita dan damai sejahtera. Karena kalau Tuhan bersama dengan kami, siapa yang dapat melawan kami? Kalau Yesus sesungguhnya berjalan bersama dengan kami, bagi kami tidak ada mustahil. Tidak perlu kami takut akan masa depan. Tidak perlu kami takut akan masa lalu. Kami hari ini berjalan bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. And God bless you in GBI Kebon Siri. Semangat maju terus dalam Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan password Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Ruth Yulia. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom dengan tema Armada Perang di Asia Tenggara pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pukul 6 pagi
bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. GBI Kebon Sirih akan mengadakan baptisan air pada hari Minggu 14 November 2021 pukul 1:30 siang. Bertempat di House of Joy, Roxy Square, lantai 6. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu untuk dibaptis dapat mendaftarkan diri ke nomor berikut ini. Young and Pro GBI Kebon Sirih kembali mengadakan acara Live Inspiration dengan pembahasan tentang coffee shop pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 pukul 7:30 malam via Zoom. Kami mengajak rekan-rekan muda, mahasiswa, profesional muda, pengusaha muda, dan yang berjiwa muda untuk hadir bersama dalam acara ini. Dapatkan inspirasi kehidupan yang akan memberkati hidup kita. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo, dan keempat wakil gembala, gembala cabang GBI Kebon Sirih, dan gembala-gembala KUL, biar Tuhan yang memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami juga berdoa untuk jemaat GBI Kebon Sirih dan semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus yang memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda, generasi Yeremia, agar Tuhan membangkitkan mereka menjadi garam dan terang bagi generasi ini. Kami juga berdoa buat bangsa kami, Indonesia, Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur, dan bupati, serta sampai kepala desa diberikan hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Takut akan Tuhan turun atas mereka. Damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat Kebon Sirih dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat Kebon Sirih dan jemaat yang mengikuti ibadah online katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Amin. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai setiap kami, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa kami dan seisi keluarga kami. Sekali lagi katakan, sehingga